Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legina Puspitawati, NPM 10060317083. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester tahun ajaran 2020-2021 untuk mata kuliah Teknologi Kosmetik A. Nomor 1. Pembersihan dengan air, water based skin cleanser. Pembersihan dengan menggunakan air, di mana air merupakan pembersih yang universal dan dapat melembutkan lapisan tanduk. Tetapi, penetrasi ke dalam lapisan-lapisan kulit sulit akibat adanya lemak yang terdapat pada kulit. Sehingga untuk mengatasi hal ini, perlu dikombinasi dengan penambahan alkohol. Penambahan alkohol ini bertujuan untuk membersihkan kotoran yang tidak larut dalam air. Tetapi penambahan alkohol perlu diperhatikan konsentrasinya karena dapat menyebabkan iritasi. Kemudian ada pembersihan dengan minyak, oil based skin cleanser. Pembersihan dengan menggunakan bahan dasar minyak dapat mengangkat semua kotoran yang tidak dapat larut dalam air, dapat melarutkan lemak kulit sehingga mudah pada saat pembersihan. Kemudian ada solid cleanser, di mana pembersihan ini menggunakan padatan atau krim. Mekanismenya pembersihan berdasarkan kapasitas koloid untuk memegang pengotor dalam suspensi atau emulsifikasi. Yang terakhir ada pembersihan mekanik. Pembersihan mekanik dilakukan dengan menggunakan bantuan alat ataupun menggunakan penggosokan yang keras, sehingga kotoran-kotoran dapat terangkat secara maksimal akibat adanya gesekan. Nomor 2. Moisturizer adalah pelembab alami kulit yang mampu mengembalikan protein keratin. Protein keratin adalah bahan dasar pembentuk kulit manusia. Protein keratin dibutuhkan agar kulit tetap lembab, halus, dan sehat. Manfaat lain dari moisturizer adalah memberikan efek cerah pada wajah. Berdasarkan mekanisme kerjanya, pelembab atau moisturizer dibagi menjadi 3 jenis, yaitu oklusif, humektan, dan emollient. Yang pertama, oklusif, bekerja dengan mencegah terjadinya transepidermal water loss (TEWL) dalam stratum corneum sehingga tidak terjadi dehidrasi pada kulit. Oklusif untuk meningkatkan dan menjaga kelembaban pada kulit dengan memberikan lapisan pelindung untuk mencegah berkurangnya kadar air dalam kulit. Agen oklusif yang paling populer adalah petroleum jelly yang mampu menahan kadar air dalam kulit hingga 98%. Yang kedua ada humektan, bekerja sebagai pelembab dengan menarik air dari lingkungan untuk masuk ke dalam kulit agar mampu menghidrasi stratum corneum dan bekerja sebagai agen untuk mengikat kelembaban ke dalam kulit. Beberapa kandungan humektan diantaranya ada gliserin, aloe vera gel, dan madu. Yang terakhir ada emollient yang mempunyai mekanisme kerjanya adalah dengan melembutkan dan mengisi kulit yang retak dengan butiran-butiran minyak. Emollient digunakan pada berbagai zat, di mana sebagai agen untuk mengentalkan konsistensi produk dan melembabkan kulit. Contoh penggunaan emollient yang sering ditemukan adalah mineral oil, shea butter, dan lanolin. Nomor 3. Pertimbangan dalam menganalisis formula yang akan dibuat untuk kosmetika bayi yaitu pemilihan bahan baku. Dimulai dari kemurnian bahannya, stabilitas bahan untuk digunakan dan dibuat sediaan,
Kemudian dilihat mikrobiologinya, di mana agar terhindar atau setidaknya mengurangi penggunaan bahan baku yang dapat mengiritasi kulit bayi. Memperhatikan konsentrasi pemakaian, contohnya pewarna. Kemudian, jika menggunakan bahan alam, tidak memakai ekstrak tanaman atau hewan yang kandungannya tidak jelas, dan menghindari bahan yang berpotensi sebagai alergen, penetran enhancer, pelarut organik, foaming agent, antiseptik, konsentrasi pengawet juga perlu diperhatikan. Dan perlunya penambahan bahan-bahan seperti antioksidan, jas pH, dan bahan penghelat. Akan dibuat formulasi bedak bayi. Bedak bayi adalah sediaan kosmetik bayi yang berguna untuk menyerap keringat dan mencegah adanya luka karena gesekan. Bedak bayi mempunyai permukaan yang luas, maka mungkin dapat mempunyai efek yang mendinginkan kulit. Formula bedak bayi. Yang pertama, sterilistal dengan konsentrasi 80%. Magnesium stearat dengan konsentrasi 10%. Precipitat sal 10%. Dan perfume. Sterilistal berfungsi sebagai bahan dasar zat pembawa, di mana talc sebagai polein dan penghalus kulit, dan juga dapat menempel lama pada kulit dan tidak akan menghalangi keluarnya keringat. Karena talc mempunyai sifat mudah tercemar, maka pada pembuatan talc harus disterilkan terlebih dahulu. Magnesium stearat digunakan untuk menambah daya lekat. Kemudian perfume untuk menutupi bau yang tidak enak sehingga dapat memperbaiki tampilan sediaan. Sinar matahari sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan bumi ternyata tidak selalu memberikan dampak yang menguntungkan karena dapat menimbulkan berbagai kerugian pada kulit manusia. Sinar ultraviolet yang terkandung dalam sinar matahari dapat berdampak buruk pada kulit. Apabila paparan sinar matahari tersebut berlebihan, maka akan menimbulkan efek yang merugikan, seperti kulit terbakar, bahkan kanker kulit. Sehingga kita perlu membutuhkan sediaan kosmetik, yaitu tabir surya. Selanjutnya akan dijelaskan jenis-jenis dari sinar UV. Sinar UV itu ada dua, sinar UVA dan sinar UVB. Sinar UVA memiliki panjang gelombang 320 sampai 400 nanometer, di mana dapat menyebabkan tanning karena pelepasan melanin, serta menstimulasi melanogenesis. Meskipun lebih lemah dari UVB, hampir 50%, sinar UVA berpenetrasi sampai ke dermis, sehingga dapat menyebabkan penuaan kulit. Sinar UVB memiliki panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer. Juga dapat menyebabkan tanning, kulit terbakar, sunburn, dan pembentukan kanker kulit. Hal ini disebabkan sebagian besar sinar UVB diabsorpsi karena panjang gelombang oleh epidermis dan dapat menstimulasi gelombang pendek melanogenesis yang paling tinggi pada UVB. Selanjutnya, mekanisme perlindungan tabir surya, pemblok fisik, physical blocker, adalah
halangi sinar ultraviolet menembus masuk lapisan kulit dengan cara menghamburkan sinar UV karena sifat fisiknya. Dalam jumlah yang cukup, penghadang fisik ini akan memantulkan sinar UV, sinar visible, dan inframerah. Mekanisme perlindungan tabir surya berdasarkan chemical absorber, bekerja dengan cara menyerap sinar UV yang terpapar pada kulit. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.